Bang Topan, mantan pewaris geng mafia yang kini hidup dalam pelarian, menyadari bahwa dirinya menjadi target dalam permainan licik yang dirancang oleh Nona Elin, wanita cerdas dan dingin yang punya ambisi besar dan dendam lama. Bersama Pak Rungkat, pria paruh baya yang mudah panik, emosional, dan cenderung cerewet, Bang Topan berusaha menguak rencana busuk yang tersembunyi di balik ajakan Bang Black ke pulau misterius itu. Awalnya, Bang Topan tidak menunjukkan rasa curiga secara langsung. Ia justru bersikap tenang dan seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Tapi kenyataannya, Bang Topan sudah membaca semua skenario yang tertulis di papan rencana milik Nona Elin. Ia tahu bahwa dirinya, Pak Rungkat, dan geng Fargi akan dikirim ke sebuah pulau terpencil bukan untuk berlibur atau menyelamatkan siapapun, melainkan untuk dimusnahkan secara perlahan, tanpa jejak kekerasan. Nona Elina tidak ingin kotor tangannya sendiri. Ia ingin semuanya tampak seperti kecelakaan atau hilang tanpa kabar. Maka dari itu makanan, air, dan peralatan penting semua disembunyikan atau bahkan diam-diam disabotase. Koper logistik yang dibutuhkan untuk bertahan hidup sengaja ditahan oleh anak buahnya. Bahkan salah satu koper berisi bom yang tidak dimaksudkan untuk meledakkan mereka, tapi untuk menggertak dan menyimpan ancaman bila rencana tak berjalan mulus. Bang Black, yang dulu pernah berada di pihak Bang Topan, kini berbalik arah karena dijanjikan kekuasaan oleh Nona Elin. Ia menjadi kurir kegelapan mengantarkan orang-orang terjebak ke pulau terkutuk itu. Namun yang tidak disadari oleh Bang Black adalah Bang Topan sudah lebih satu langkah di depan. Ia tahu Bang Black akan kembali dengan geng 4G. Jadi ia dan Pak Rungkat menunggu dengan sabar di lokasi yang sudah direncanakan, siap menjebaknya balik. Sementara itu, geng Fargi yang terdiri dari 4 anggota muda yang berani namun ceroboh, mulai mencurigai situasi. Mereka melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan di pulau. Tidak ada sinyal, tidak ada orang. Hanya reruntuhan villa dan sisa-sisa barang yang membuat mereka semakin takut bahwa ini adalah jebakan. Tapi karena janji dan tipu daya Bang Black yang menyebutkan bahwa orang-orang ada di dalam, mereka akhirnya tetap masuk lebih dalam ke hutan. Pak Rungkat seperti biasa mulai panik. Ia menyalahkan semua orang, terutama Bang Topan. Kita ini ditipu. Gue yakin si Dewi, Nona Elin, udah ngerencanain ini dari awal, katanya sambil teriak. Tapi Bang Topan tetap sabar. Dia tahu terlalu banyak bicara hanya akan memperkeruh keadaan. Dia harus tetap fokus dan membaca setiap gerak-gerik orang di sekitarnya. Pada titik ini, Bang Topan mulai menunjukkan kepemimpinannya. Ia menyusun rencana bertahan hidup, mulai dari mencari sumber air, sampai menyembunyikan keberadaan mereka dari pengawasan udara. Ia juga mengumpulkan informasi dari sisa-sisa barang di villa, termasuk peta lokasi rahasia dan catatan kecil yang berisi sandi. Disinilah dia menemukan kunci, bukti bahwa Nona Elin pernah menyusun pertemuan rahasia di lantai 2 villa, tempat semua senjata dan dokumen rencana kematian mereka disimpan. Di sisi lain, Pak Gandhi, anak buah kepercayaan, Nona Elin berbicara dengan Bang Black bahwa koper milik para korban harus disembunyikan, agar mereka kelaparan dan tewas perlahan. Sadisnya, ini dilakukan tanpa sentuhan langsung. Biar mereka mati dimakan waktu dan alam, kata Pak Gandhi datar. Tapi Bang Black mulai ragu. Ia melihat wajah geng 4G, mereka masih muda belum tahu apa-apa, dan jelas-jelas sedang dijadikan tumbal oleh kekuatan besar. Di saat itulah Bang Topan menyergap Bang Black tepat ketika pria itu lengah dan hendak kembali ke perahu. Sebuah pertarungan terjadi. Bang Black tak sempat melawan. Ia ditangkap, dibekap mulutnya, lalu diikat oleh Bang Topan dan Pak Rungkat. Mereka lalu menanyai Bang Black tentang lokasi sebenarnya Nona Elin dan tujuan akhir rencana ini. Awalnya Bang Black bungkam, tapi setelah ditekan secara psikologis akhirnya ia membuka mulut. Ia mengaku bahwa semua ini adalah bagian dari pembersihan jejak oleh Nona Elin. Bang Topan dianggap sebagai satu-satunya ancaman nyata karena mengetahui rahasia keluarga Elin di masa lalu. Setelah mendapat informasi itu, Bang Topan harus mengambil keputusan. Apakah dia akan membunuh Bang Black dan melanjutkan perjalanan? Atau membawanya sebagai sandera untuk memancing Nona Elin keluar? Sementara itu, geng 4G yang mulai curiga dan merasa dikhianati, akhirnya mulai memberontak. Mereka menyusun rencana sendiri untuk keluar dari pulau, meskipun itu berarti menyeberangi laut dengan tangan kosong. Pak Rungkat meski banyak mengeluh mulai menunjukkan semangat juangnya. Gua bakal cari bapak sampai ketemu, katanya sambil menatap laut. Ia merasa masih ada harapan meskipun tubuhnya kelelahan. Ada satu adegan menyentuh ketika dia menangis dalam diam, merindukan rumah sambil menatap langit malam dari bibir pantai. Cerita ini kemudian berakhir dengan Bang Topan memimpin kelompok kecil itu keluar dari jebakan. Tapi ini bukan akhir. Ini hanya awal dari babak baru. Karena Nona Elin belum selesai,
Ia tahu Bang Topan masih hidup, dan di balik wajah tenangnya, ia menyiapkan rencana lanjutan, lebih berbahaya, lebih kejam dan lebih licik.